Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya. Teman-teman Python Mania, kita akan lanjutkan khataman Python ya untuk episode kali ini yaitu episode ke-17 ya. Kita mulai ke halaman 102 ya. Kita udah masuk di bab 4.7. Baik, kita mulai. 4.7 nested if and multi-way if elif else statement ya, pernyataan if bersarang dan pernyataan if elif bercabang banyak ya. Nanti if elif else, nah ya kan. Baik, the statement in an if else statement can be any legal Python statement including another if or if else statement. The inner if statement is said to be nested inside the outer if statement. The inner if statement can contain another if statement. In fact, there is no limit to the depth of the nesting. For example, the following is a nested if statement. If E larger than K, if J larger than K, print E and J are greater than K. Else print it is E is less than or equal to K. The if G larger than K statement is netted inside the if E larger than K statement. Baik, kita artikan. Statement in, ya, pernyataan di dalam pernyataan, pernyataan di dalam sebuah pernyataan if atau if else, ya, itu bisa berupa pernyataan Python, ya, yang legal, termasuk pernyataan if dan else yang lainnya, ya kan? Pernyataan if yang berada di dalam itu disebut bersarang, ya, jadi di dalamnya itu disebut bersarang nanti, ya. Di dalam pernyataan F yang di luar. Jadi ada F-nya itu bisa bersarang. Bisa di dalam, ada di dalam lagi. Nah, oke. Pernyataan F dalam bersarang, yang berada di dalam bersarang, dapat berisi pernyataan F lain. Ya. Sebenarnya jika tidak ada batasan untuk kedalaman bersarang, nggak ada. Kebatasannya itu mau di dalamnya bersarang, bersarang, bersarang di dalamnya, no problem, nggak masalah. Sebagai contoh berikut akan pernyataan if bersarang. Ini yang bersarang. Mana yang bersarang ini? If yang ini merupakan di dalamnya if yang di luarnya ini. Ya, artinya jika statement J plus K, ya statement, ya ini bersarang di dalam pernyataan if I lebih besar daripada K statement. Jadi ini kata kuncinya ya. Ini namanya nested if atau if yang bersarang. Baik, kita lanjutkan. The nested if statement can be used to implement multiple alternative. The statement given in figure 4.4a, for instance, assign a letter value to the variable grade according to the score with multiple alternative. Pernyataan if ya bersarang dapat digunakan untuk menerapkan beberapa alternatif pernyataan yang diberikan ya, yang mana sesuai ya pernyataan yang diberikan pada gambar 4.4 tadi, misalnya menetapkan nilai huruf ke variabel grade sesuai dengan skor dengan beberapa alternatif. Kita lihat contoh. Ya, contoh. If score ini kan lebih besar daripada sama dengan 90, maka dia A. Jika tidak, maka buat lagi if. Skor lebih besar dari 80, maka B. Jika tidak, maka F lebih besar dari 70 adalah C. Jika tidak, maka lebih besar dari 60 D dan selain itu F. Ini boleh dan ini sama bentuknya dengan yang sebelah kanannya. Kita lihat di sini, ini alternatifnya. F score ya, F score lebih besar daripada 90, grade-nya A. Elif skor 80, grade-nya B. Elif skor 70, grade-nya C. Elif skor lebih besar daripada 60, grade-nya D. Else grade-nya F. Nah, ini lebih enak dilihat, betul. Jadi bersarang ini kita bisa ekuivalen sama dengan kita ganti dengan elif. If elif. Ya. Jadi sebenarnya else if itu sebenarnya elif. Jadi lebih
nyaman seperti ini tampilannya. Oke, maka kita lihat di sini. Ya, the execution of how this if statement proceed is shown in figure 4.5. Eksekusi bagaimana pernyataan if ya ini berjalan ditunjukkan di gambar 4.5 nanti di bawah. The first condition skor lebih besar sama dengan 90 ya, itu akan diuji yang pertama. Jika it is true, maka grade menjadi A. Yes, good. If it is false, maka second condition, kondisi yang kedua, skor harus lebih besar daripada 80, akan diuji, is tested. If the second condition is true, jika kondisi yang kedua benar, maka grade-nya jadi B. Ya, if that condition false, salah, maka gunakan kondisi yang ketiga. Sampai nanti di akhir kondisi, ya, yang mana akan diuji sampai kondisinya itu betul-betul ketemu, terpenuhi semua. Ya, atau semua kondisi terbukti false. Nah, kalau false kan sampai yang terakhir. Ya, dia akan menjalankan semuanya. If all of the condition are false, maka the grade becomes F. Artinya jika semua kondisinya salah, maka pasti terakhir become F, jadi F. Note that a condition is tested only when all of the condition that come before it are false. Jadi catat bahwa kondisi yang diuji itu hanya terjadi hanya jika semua kondisinya sebelumnya adalah false. Baik, kita lanjut. Nah, ini gambarnya. Nah, logikanya ini ya. Logika gampangannya gini. Skor ini kalau false, maka lakukan ini. False, 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 ketemu sampai ini. Ya, kalau true sudah selesai, grade-nya ketemu. True balik lagi selesai. Ini true, maka balik lagi selesai. Oke, lanjut sekarang. The if statement in figure 4.4a is equivalent to the if statement in figure 4.4b. Ya, jadi statement gambar di gambar 4.4a itu sebenarnya sama bentuknya dengan pernyataan if yang ada di gambar 4.4b. In fact, figure 4.4b 4.4b is the preferred coding style for multiple alternative if statement. Faktanya adalah gambar 4.4 itu ternyata lebih disukai, gaya coding yang lebih disukai oleh beberapa orang ya sebagai alternatif dari pernyataan if. This style call it multi-way if statement. Jadi ini disebut dengan pernyataan if yang bercabang banyak. Ya, avoid deep indentation and make the program easier to read. Nah, ini menghindari indentasi dalam yang membuat program nanti akan lebih mudah dibaca. Jadi dia betul-betul menggunakan lebih enak. Elif itu lebih enak dibaca ya. The multi-way if statement uses the syntax if elif else. Elif short for else if is a Python keyword. Jadi pernyataan if bercabang banyak menggunakan sintak if elif else. Elif singkatan dari else if adalah kata kunci Python. Nah, ini sudah kata kunci, nggak boleh digunakan nama variabel. Now let's write program to find out the Chinese zodiac sign for a given year. Sekarang mari kita menulis program untuk mengetahui tanda zodiak Cina untuk tahun tertentu. Nah, ini penulisnya dari China ya, maka kita juga perlu belajar ini ya. Zodiak China ya. The Chinese zodiac sign is based on 12-year cycle, and each year in this cycle is represented by an animal: monkey, rooster, dog, pig, rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, and sheep, as shown in figure 4.6. Tanda zodiak Cina didasarkan pada siklus 12 tahun. Dan setiap tahun dalam siklus ini diwakili oleh hewan kera, ayam jantan, anjing, babi, tikus, sapi, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, dan domba. Seperti ditunjukkan pada gambar 4.6. Oke, di bawah. The value, ya ini the value of year modulus 12 determine the zodiac sign. Nilai year
modulus 12 ya menentukan tanda zodiak. 1900 is the year of the red since 1000 modulus 12 is 4. 1900 ya. Jadi nilai year yang mana contohnya 1900 adalah tahun tikus. Karena 1900 dibagi 12 itu sisanya 4. Ya, modulus 12 itu sisanya 4, ketemu 4. Maka listing 4.5 shows a program that from the user specify year and then it display the animal for that year. Listingnya adalah Chinese zodiac. Kita lihat. Chinese zodiac. Oke. Baik ini ya. Jadi kalau kita masukkan tahunnya berapa, maka akan ada muncul nanti hasilnya enter a year, misalkan 1963 maka rabbit, enter a year 1977 maka ox gitu ya. Kita lihat di situ. Nah, kita coba jalankan. Ini F5 ya. Oke, Niruja 1963 ya. Oh, ternyata rabbit. Sekarang kita jalankan lagi berapa? 1877. Oh, ox ternyata. Oke. Kita cek sekarang tahun sekarang 2024. Apa itu? Oh, ternyata tahun naga sekarang ya. Dragon. Baik, ya, nanti silakan diketik ya, latihan ketik aja. Ya, ketik nanti latihan. Baik. Kita lanjut ke 4.8. 4.8 common error in selection statement. Oke, consider the following code in A and B. Ya, perhatikan kode berikut A dan B. Yang kiri itu wrong. Yang kanan correct, betul. Kenapa wrong? Ya, kenapa? Karena ini kesalahan yang mendasar adalah print the area is area. Ini dia lupa identasi. Harusnya seperti ini. Maka kesalahan umum common error in selection statement itulah kesalahan umum dalam pernyataan if ya. In A, the print statement is not in the if block. Pada A, pernyataan print ini tidak di dalam block if ya. To place it in the if block, you have to indent it as shown in B. Jadi untuk menempatkannya di blok F, maka ya Anda harus mengasih indentasi. Consider another example in following code A and B. The code in A below has two if clauses and one else clause. Which if clause is matched by else clause, the indentation indicates that the else clause matches the first if clause in A and the second if clause in B. Oke, kita lihat. Perhatikan contoh lain dalam kode berikut A dan B. Perhatikan ini ya. Nah, ya kan. Kode A memiliki dua klausa if ya, dan satu klausa else. Ini. Oke. Klausa if mana yang cocok dengan klausa else? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang mana? Nah, indentasi menunjukkan bahwa klausa else cocok dengan klausa if yang pertama. Dan else di B itu cocok dengan if yang kedua. Oke ya, jadi ini pengaruh. If else kan harus sama. Nah, sama ini. Nah, maka ini sebenarnya punyanya ini. Sambungannya ini. Lah, kalau yang ini karena dia masuk ada indentasi, maka if-nya punyanya ini. Oke ya. Oke. Since E rather than C is false, the code in A display B, but nothing is display from the statement in B. Jika I lebih besar daripada C itu adalah salah. Nah, salah berarti kan di sini. Maka the code in A display B langsung. Jika I lebih besar dari D ternyata salah dia langsung print B. Tetapi ya but nothing is displayed from the statement B. Maka di yang B ini nggak ada. Kenapa? Ketika dia I-nya lebih besar daripada C ya salah, artinya I kurang dari C salah, maka nggak menjalankan ini. Ya kenapa? Karena else yang ini miliknya if yang ini. Oke. Oke, itu ya. Jadi ini tip-tip sedikit
Often the new programs write the code that assign a test condition to a Boolean variable, like the code in A. Nah, contoh, if number modulus 2 itu sama dengan 0, maka even yes, true. Ya, true ya. Selain itu, even sama dengan false. Nah, bentuk seperti ini lebih mudah bentuknya seperti jadi gini. Even sama dengan number modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini lebih pendek. Ya, asik ya. Nah, lebih pendek. Ya. Seringkali programmer pemula itu menulis kode yang menetapkan kondisi pengujian ke variabel boolean seperti kode ini. Ini kan variabel boolean. Kalau di udah cara paling mudahnya kode dapat disederhanakan. This code can be simplified by assigning the test value directly to variable as shown in B. Jadi dapat sederhana kode dapat disederhanakan dengan menetapkan nilai pengujian langsung ke variabel seperti yang ditunjukkan pada B. Nah, langsung aja. Eventnya di sini. Kan jawabannya true atau false. Baik, sekarang kita masuk 4.9. Studi kasus 4.9. Ya, case study computing body mass index. Ya, body mass index atau menghitung indeks massa tubuh kalau dalam bahasa Indonesia IMT. Body mass index is a measure of health based on weight. It can be calculated by taking your weight in kilograms and dividing it by the square of your height in meters. The interpretation of BMI for people 16 years and older is as follow. Ini urutannya ya. BMI di bawah 18,5 below 18.5 ya. Interpretationnya underweight. 18.5 to 24.9 itu normal. 25.0 nil itu sampai 29.9 itu overweight. Above 30 itu obesitas. Oke. Write a program. Jadi saya jelaskan dulu. Indeks massa tubuh atau BMI itu merupakan ukuran kesehatan berdasarkan berat badan. Ini dapat dihitung dengan mengambil berat badan Anda dalam kilogram dan membaginya dengan kuadrat tinggi badan Anda dalam meter. Interpretasi IMT untuk orang berusia 16 tahun ke atas adalah sebagai berikut ini ya penjelasannya. Di bawah 18,5 disebut underweight, di 18,5 sampai 24,9 normal, 25 sampai 29,9 overweight itu beratnya kelebihan berat, above 30 di atas 30 obesitas. Tulis program, write a program that prompts the user to enter a weight in pounds and height in inch and then display the BMI. Note that 1 pound is 0.4535923 kilograms and 1 inch in 0.0254 meters. Ya, listing 4.6 give us the program. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan berat badan dalam pound, ya, dan tinggi badan dalam inci, ya. Lalu menampilkan BMI. Perhatikan bahwa 1 pound adalah 0,45359,273 kg dan 1 inci adalah 0,0254 meter. Ya. Listing 4.6 memberikan programnya. Kita lihat compute BMI, ya. Kita akan lihat aja. Cari nanti compute BMI. Oke, compute BMI kita coba ya. F5. Nah, ini contohnya di sini 146. Berat badannya tingginya 70 inch. 20,9. Jadi artinya dia normal. Oke, sesuai persis dengan di sini. Oke, teman-teman wajib ya. Silakan diketik lah ya untuk biar melanyahkan cara programming di Python ya. Baik, the two named constant kilogram per pound and meter per inch are defined in line 7 to 8. Ya, kita lihat.
Dua konstanta bernama kilogram per pound and meters per inch didefinisikan pada baris 78. Konstanta name constant were introduced in section 2.6. Jadi konstanta bernama nanti akan dikenalkan di section 2 titik sudah dikenalkan ya. Sudah diperkenalkan di bagian 2.6 yang lalu ya. Kita pi masih ingat ya? PI huruf besar semua. Using name constant here make program easy to read. Jadi menggunakan nama konstanta itu lebih mudah untuk dibaca programnya. Unfortunately, there is no special syntax for defining named constant in Python. Sayangnya tidak ada sintak khusus untuk mendefinisikan konstanta bernama di Python. Ya, konstanta nggak ada sintak khusus ya. Name constant are treated just like variable in Python. Konstanta itu diperlakukan sebagai Python. This book uses the format writing constant in all uppercase letter to distinguish them from variable. Jadi pada buku ini menggunakan format penulisan konstanta itu dengan menuliskan dengan huruf besar semua ya untuk membedakan dengan variabel yang lain. And separate the word in constant with underscore. Dan juga memisahkan kata-kata dalam konstanta dengan garis bawah. Oke, jadi nanti biar tahu ini cara penulisan konstanta saja. Baik, ya. Sementara itu, jadi kita 4.10 biar kita lanjutkan nanti ya di pertemuan yang berikutnya ya di pertemuan yang kemudian. Baik. Kita sudah sampai 108, Masya Allah, dari total 582. Yes, ya. Sudah mendekati seperempat, ya, seperempat dari buku ini. Tetap semangat, tetap belajar Python. Insya Allah kita akan selesaikan nanti ya. Yang penting istiqomah, berani latihan, nyoba latihan. Kalau misalkan masih bingung-bingung tanya, silakan nanti tanya-tanya di mau konsultasi atau mau diskusi boleh ya, komen aja di bawah. Baik, terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar Python karena Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah, ya simple dan menyenangkan. Tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.